Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari-hari terakhir dan hari ini secara resmi konten Jagongan Dakwah episode 1 ditayangkan dengan membawakan judul Peran Organisasi Islam di SMA dan Lingkungan Pendidikan. Selain itu, saya kedatangan tamu dari Universitas Negeri Jakarta, lalu Universitas Negeri Semarang, dan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Mereka akan berbagi cerita kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cerita, pengalaman, dan motivasinya bisa membuat teman-teman tertarik untuk mengikuti dan mempelajari apa yang ada di dalam organisasi Islam tingkat SMA dan lingkungan pendidikan. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung konten ini dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih buat teman-teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Ya. Hari ini saya ditemani oleh dua orang kawan saya. Yang pertama ada Fahrul Ardiansyah dari UNJ dan ada Teddy Syah dari Universitas Negeri Semarang. Hari ini kita akan membahas tentang peran organisasi Islam di tingkat SMA. Jadi sebetulnya berdasarkan dari latar belakang teman-teman ini, apa sih pentingnya gitu kita ikut ke dalam organisasi Islam di tingkat SMA atau Rohis? Kira-kira pendapatnya teman-teman tuh bagaimana? Mungkin dari Fahrul atau dari Teddy boleh menyampaikan. Monggo dari senior dulu, Bang Fahrul. Oke. Mengenai pendapatnya. Ya, pendapat. Harus masuk. Sebenarnya ya semua nggak terlalu wajib sebenarnya. Kalau misalnya anak-anak SMA langsung masuk Rohis sebenarnya gitu. Jadi kan ini pilihan hati masing-masing siswa masing-masing ya, balik lagi. Jadi ya nggak terlalu diwajibkan gitu. Tapi kalau misalnya memang si siswanya ini ataupun anak SMA-nya ini dia lagi nyari forum yang kira-kira bisa meningkatkan ilmu dia mengenai agama ataupun mungkin organisasi yang lebih dekat kepada ketuhanan ataupun Islam gitu. Mungkin Rohis menjadi salah satu pilihannya itu sendiri. Terus paling ya Rohis ini mungkin kalau di SMA nggak terlalu ekstrim banget gitu ya. Maksudnya nggak sampai yang diceritakan orang-orang yang katanya ini ada sebagai salah satu kader sebagai teroris atau apa atau macam-macam yang lebih buruk lagi itu. Jadi ya cuman Rohis di SMA paling kita cuman minimal itu paling ngadain kayak acara-acara Islam kayak misalnya Maulid ataupun Isra Miraj, kadang buka puasa di Ramadan. Tapi di sini juga ada tambah nilai plusnya, kita lebih tambahan ilmu mengaji, ilmu agama dan macam-macamnya yang mungkin tidak dapat di organisasi lainnya. Itu sih kalau menurut saya. Dari Teddy gimana, Ted? Oke, dari saya ya. Sebenarnya pertanyaan ini kalau ditujukan ke saya itu lebih ke apa ya? Soalnya saya besar di Abang Aditama juga kan tahu ya. Saya itu latar belakang di SMA itu lebih ke banyak ke pramuka sebenarnya. Di mana saya menjadikan Rohis itu ya sebagai rumah, tempat saya belajar, tempat saya menimba ilmu agama terutama ya. Karena kenapa sih perlu menimba ilmu agama gitu? Karena ketika kita sekolah di sekolah negeri gitu ya, bukan notabene sekolah Islam, otomatis kapasitas untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama itu sangat sedikit gitu. Bahkan dalam satu pekan itu kan hanya ada satu pelajaran ya. Jadi untuk memenuhi itu semua, ya saya gabung Rohis gitu, di mana saya belajar di sana, saya bertemu dengan orang-orang baik, insya Allah dalam tanda kutip ilmu agamanya gitu. Saya belajar banyak di sana, banyak diskusi mengenai pengetahuan tentang keagamaan, mengenai karakter, seperti itu. Jadi ketika penting atau enggak, saya rasa ketika
berada di sekolah negeri ya, itu sangat penting ya untuk menambah kapasitas keagamaan kita gitu. Karena dengan kita masuk ke Rohis, kita seperti dijaga gitu. Dijaga agar pergaulan bebas, terus hal-hal yang negatif itu seperti kita hindari gitu. Kita diajarkan di sana bagaimana pendidikan karakter tentang hal-hal positif seperti itu. Kalau dari pengalaman gitu, maksudnya selama di Rohis, apa sih yang didapatkan? Teman-teman menyebutkan Rohis itu adalah sebagai rumah gitu ya, tempat menimba ilmu agama khususnya. Apa sih yang didapat dari Rohis itu gitu? Oke, langsung ya ke saya ya. Apa sih yang didapat? Tentu saya akan mengatakan dengan tegas banyak sekali yang akan kita dapatkan gitu. Selain terbentuknya kekeluargaan di sana, terus mengenai kapasitas keilmuan tentang agama itu akan kita rasakan banyak didapatkan di sana gitu. Saya bercerita tentang pengalaman pribadi ya, di mana di Rohis SMA itu saya belajar tentang bagaimana memanage sebuah kegiatan tentang keislaman, dan juga yang paling terpenting itu terbentuknya sebuah kelompok kecil, dan itu kita belajar bersama di situ gitu. Dan kelompok kecil itu ada pertemuan rutinnya setiap pekan, dan kita mulai sharing-sharing pengalaman selama 1 pekan itu, terus evaluasi selama 1 pekan itu, terus penambahan kapasitas keilmuan dalam 1 hari itu gitu. Jadi 1 pekan itu ada pertemuan kecil 1 pekan sekali, yang dimana itu sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi kenapa sih Rohis itu saya anggap sebagai rumah? Ya memang ketika saya berada di organisasi lain gitu, seperti pramuka, seperti voli ya, kalau saya ingat-ingat di masa SMA, ya itu adalah tempat atau ladang saya menyampaikan hal-hal yang saya dapatkan di Rohis itu gitu. Ketika saya mendapatkan tentang ini, karakter ini, saya sampaikan ke teman-teman pramuka. Jadi bisa dikatakan Rohis adalah sebuah rumah, dan organisasi lain adalah ladang garapan kita untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Gitu sih. Lanjut ya, paling kalau dari saya nih, paling kalau misalnya apa yang didapetin di Rohis sebenarnya nggak jauh beda. Kita emang benar ada kelompok kecil, kita sebut aja mentoring lah gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar mengenai Islam itu apa. Terus nggak hanya cuma Islam itu apa, tapi kita juga kadang sharing-sharing masalah pelajaran. Kalau yang saya ingat ya gitu, kita sharing pelajaran, mungkin ada yang sama-sama membantu, yang tadi yang walaupun anak IPA ataupun anak IPS, kita sama-sama bantu mengenai pelajaran. Jadi mentoring yang ada di SMA ini jadi nggak terlalu talk banget harus belajar agama ya, tapi kita pasti menyelingi dengan ilmu-ilmu umum ataupun ilmu-ilmu pelajaran yang ada di sekolah. Terus kalau yang misalnya saya dapetin ya, paling kan saya juga pernah menjadi pengurus ya. Itu juga menjadi saya pelajaran untuk saya, untuk bagaimana untuk belajar organisasi, terutama organisasi yang secara baiknya gimana, terus secara adab yang baiknya gimana tuh. Apalagi kan kita lihat kalau misalnya di organisasi lain mungkin tercampur ya bagaimana pergaulannya ataupun perkumpulannya gitu. Di sini kita bagaimana kita sama-sama menjaga terhadap wanita, terhadap kita sendiri, kepada orang tua ataupun kepada pembina-pembina, komunikasinya juga gimana. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Jadi belajar pertama kali di organisasi itu bahkan dari Rohis sini gitu sih. Ya, sedikit tambahannya. Yang paling saya tekankan itu yang sangat saya rasakan manfaatnya itu adalah sebuah kekeluargaan gitu, di mana kelompok kecil yang terbentuk dari sejak awal saya masuk SMA itu sampai sekarang masih berkomunikasi dengan baik gitu. Saling bersilaturahim, terus menanyakan kabar dan lain-lain. Sempat ada pertemuan walaupun dengan media online ya, itu kan sebuah hal yang positif gitu. Kita menjaga silaturahim dan juga saling membantu satu sama lain. Ketika si A mendapatkan kesusahan, kita nggak tinggal diam gitu. Ibaratnya kita sudah terbentuk kalau dalam Islamnya itu ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat gitu. Pun pengalaman saya di Rohis di kampus itu jaringan alumninya itu pun sangat kuat gitu. Sama dengan Rohis SMA 7, alumninya pun solid-solid dan masih menjaga komunikasi. Seperti itu sih. Jadi lebih ke kekeluargaan.
Rohis itu lebih secara umum tidak hanya di SMA ya, tapi di kampus juga ada gitu ya. Iya, betul betul. Jadi kalau kita di sekolah itu kenal lembaga dakwah sekolah atau ya, disebutnya Rohis gitu. Kalau di kampus itu ada lembaga dakwah kampus, ada tingkat fakultas sampai dengan universitas itu ada. Bahkan tingkat jurusan pun ada. Seperti itu. Jadi kayak naik level gitu ya. Dari tadinya SMA mungkin kita belajar basic atau macamnya, nah di kuliah ini ataupun di tingkat lebih atasnya itu lebih lagi bagaimana kita cara dakwahin orang lebih banyak, lebih umum, secara umum gitu. Jadi nggak cuma talk di sekolah aja gitu. Kalau yang di kampus ataupun di luar sekolah, itu yang saya dapetin. Pernah punya pengalaman apa sih di Rohis gitu? Kira-kira pengalaman yang menarik atau cerita yang menarik di Rohis selama ikut Rohis? Mungkin pernah ikut kegiatan atau pernah berselisih atau mungkin pernah menciptakan tim yang betul-betul solid dan lain-lain gitu. Pengalamannya apa sih? Pengalaman menarik lah gitu. Dari Bang Fahrur. Nunggu-nungguan. Kalau pengalaman menarik sebenarnya banyak sih, cuman yang paling berkesan banget sih waktu itu saya bisa lebih banyak dapat jaringan ya, terutama kan di pengurusnya Roy sendiri kita nggak cuma mentok di sekolah ya, tapi kita udah komunikasi antar sekolah gitu, dari sesama di sekolah di Bekasi, bahkan di nasional ataupun di provinsi ataupun di Jabodetabek itu ada. Jadi di situ saya dapat banyak banget jaringan, terus juga pernah ikut acara baik itu di tingkat kota ataupun di tingkat nasional. Waktu itu pas lagi silaturahmi nasional itu sih berkesan sih, karena mewakili sekolah juga, mewakili kota juga untuk bagaimana mewakili Rohis ini di kota ataupun di sekolah kita secara nasional itu sendiri. Terus paling menarik adalah saya ditunjuk jadi ketua pelaksana, di mana tuh waktunya cuma range-nya sebulan, itu jadi kayak seperti PLT lah gitu. Nah, jadi dari sebelumnya yang dirasakan kurang serak gitu ataupun kurang jalan, nah, kira saya ditunjuk oleh ketua pada saat itu untuk jadi ketua pelaksana, dan ya struggle-nya luar biasa sih, karena harus benar-benar mentok itu 1 bulan kita harus ngatur biar event ini berjalan lancar. Berarti Itu yang jadi luar challenge biasa. juga ya? Jadi challenge Iya, tantangan biar apa sih, pengen tahu nih gimana jadi ketua pelaksana, akhirnya mencoba itu gitu kan. nah, soalnya kan emang saya pun basicnya juga organisasi tatoris itu baru sekitar SMA ya. Jadi apalagi SMP itu nggak ikut apa-apa, cuman asal-asal aja gitu. Tapi pas SMA aktif organisasi, terutama langsung masuk Rohis nih, terutama lagi kan basic saya juga bukan basic yang Islam banget gitu lah bilangnya. Jadi ini benar-benar nilai plus banget untuk saya, karena untuk nambah di organisasi, untuk bidang keagamaan juga nambah, dan itu benar-benar mengubah kehidupan saya sih. Gimana dari Teddy? Ada pengalaman Oke, atau cerita menarik apa, Ted? Oke, cerita menarik ya. Saya akan mencoba menarik ke hal yang agak sedikit ibaratnya itu tidak mengenakan, tapi hasilnya sebuah pukulan yang luar biasa atau manfaat yang luar biasa kita dapatkan itu. Kita di Rohis itu diajarkan sebuah arti tentang perjuangan gitu, di mana saya selalu tekankan ya. Ketika di Rohis, khususnya saya di universitas, alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua di fakultas saya, Rohis, itu saya selalu menekankan bahwa ketika kamu di Rohis itu, yang akan kamu rasakan itu adalah sepi gitu. Sepi dalam berjuang, di mana ibaratnya itu tugas kita itu besar gitu. Tugas kita itu banyak manfaatnya, tapi orang-orang yang tertarik untuk terjun ke sana itu sedikit gitu. Orang yang selesai sampai akhir itu sedikit. Jadi hal itu yang membuat kita itu banyak belajar gitu, banyak belajar tentang arti perjuangan dalam tanda perjuangan dalam keagamaan atau dakwah gitu, dalam menyampaikan kebaikan. Jadi dari nilai yang sepi itu ada sebuah positif yang kita ambil, yaitu kita benar-benar menjadi orang yang pantang menyerah gitu loh. Jadi setiap apapun halangannya gitu ya,
kalau kita ingat di SMA itu mengadakan sebuah kegiatan gitu kan, kegiatan besar, butuh dana besar, sedangkan dari sekolah kan nggak seberapa gitu. Jadi perjuangan dari orang yang sedikit itu bagaimana kita menyelesaikan itu semua gitu, dengan misalnya kita silaturahim dengan alumni, kita minta bantuan ke mereka, terus silaturahim dengan guru-guru yang memang dia mendukung kegiatan kerohisan. Jadi sedikit banyak selain tadi yang diceritakan oleh Bang Fahrur itu mengenai jaringan ke orang-orang tokoh-tokoh, guru-guru itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Karena orang yang semangat dalam berjuang di Rois itu manfaatnya itu memang nggak langsung gitu. Memang di organisasi itu nggak langsung manfaatnya kita rasakan waktu itu juga, tapi sekarang akan membuat kita seperti ketika menghadapi masalah itu menjadi hal yang biasa gitu. Nah, tadi menarik tuh dari Bang Fahrul dulu ya, menariknya menjadi ketua pelaksana gitu. Gimana sih cara mengatur orang di dalam organisasi itu, terutama dalam sebuah acara, terlebih ini kan acara agama. Otomatis ada aturan-aturan tertentu yang kita tuh harus solidaritas harus lebih kuat gitu kan. Nah, itu gimana tuh untuk mengatur teman-teman sendiri gitu? Untuk mengaturnya ya paling kita yang paling basic ataupun yang benar-benar kita jaga adalah bagaimana komunikasi kita dengan baik itu antar sesama. Itu kita sama-sama teman-teman kita yang laki-laki, dan juga komunikasi dengan baik dengan ada penjagaan yang khusus gitu dengan perempuan gitu. Jadi kita nggak boleh langsung berbaur ataupun apa, tapi kita berdasarkan ini ya, berdasarkan agama aja gitu ya. Jadi kita nggak boleh terlalu berkhalwat ataupun apa. Jadi di situ kalau untuk mengaturnya kita hampir sama aja sih dengan organisasi lainnya. Kita sama-sama mengatur eventnya bagaimana, tapi bagaimana kita cara komunikasi dengan baik, terutama ke perempuannya ini yang mungkin membedakan itu pertama. Terus yang kedua kita memang benar berdasarkan ya belajar agama dengan membuka rapat dengan baik, dengan doa, dengan ditutup dengan juga dengan doa. Terus kita benar-benar mencari keberkahan di dalam acara itu sendiri gitu. Jadi kita nggak mau ada yang namanya sesuatu hal yang sia-sia ataupun yang membuat acara ini jadi nggak berkah itu sih. Nah, kalau Teddy nih sebagai ketua Rohis di fakultas ya, Ted? Iya. Ya. Gimana sih, Ted? Itu kan lebih tinggi ya, Ted, istilahnya lebih di atas daripada waktu di SMA gitu kan. Ketua Rohis fakultas otomatis orangnya juga lebih banyak, mengatur juga lebih sulit, terlebih kan tiap-tiap orang memiliki kepala isinya yang berbeda-beda dari berbagai latar belakang. Itu gimana sih tips-tipsnya biar bisa mengatur orang sebanyak itu gitu, Ted, dan sebesar itu? Iya ya. Dalam hal mengatur orang ya, Rois itu memiliki ciri khas yang beda gitu ya. Dalam hal tadi yang udah disampaikan oleh Mas Fahrur gitu. Hal interaksi antara laki-laki dan perempuan itu jelas ya kita batasi, dalam artian kalau misalnya rapat, kalau dalam Rohis itu namanya syuro, itu ada batasan atau hijab yang menutupi kita agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan atau timbulnya syahwat gitu. Itu terus hal yang saya tekankan untuk mengatur agar sebuah tujuan yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik itu, yang pertama saya mencoba menekankan agar terus berorientasi pada keberkahan itu gitu. Jangan selalu kita berorientasi kepada hasil dari acara tersebut gitu. Karena kita di Rohis itu selalu diajarkan bahwa hasil adalah kita tidak bisa menentukan, bukan gimana ya, kita itu ingin hasil seperti ini, tapi mungkin keberjalanannya itu akan berbeda gitu, atau di luar ekspektasi kita. Tapi orientasi kita itu adalah selalu keberkahan dan keberkahan gitu. Jadi ketika kita berjuang melaksanakan sebuah kegiatan atau menyelesaikan sebuah tantangan atau membuat sebuah kajian di tingkat mahasiswa gitu ya, khususnya. Jadi hal yang selalu kita tekankan adalah bagaimana acara itu kita susun sebaik mungkin dengan menjaga hal-hal yang memang sesuai dengan syariat gitu. Terus ketika di akhir pun kita selalu berevaluasi gitu. Misalnya ada sebuah
kegagalan atau kekurang maksimalan dari sebuah acara. Pasti kita mengevaluasi. Ini pasti ada sesuatu hal yang cacat prosedur gitu. Dalam artian kita melanggar atau kita sering berevaluasi. Misalnya, adakah yang hal-hal yang kita langgar, misalnya ketika syuro lupa baca doa, atau ketika syuro tidak sesuai dengan SOP yang ada gitu. Karena SOP rapat di organisasi lain, syuro di ROHIS itu sangat berbeda gitu. Dia udah ada peruntutan yang khas kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi tambahan ya, kalau misalnya orang-orang mungkin melihat kalau misalnya rapat itu ada batasan, kayak misalnya batasan antara perempuan sama laki-laki, pasti ada tanggapan gitu, wah ini ekstremis banget nih, kok gini banget sih beda sama yang lain. Nah, itu kita benar-benar bagaimana kita caranya untuk mencari keberkahan ataupun sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita gitu. Jadi itu bukan karena kita ekstremis atau apa, tapi itu emang udah ada di ajaran Islam itu sendiri. Kita sama-sama menjaga komunikasi dengan wanitanya dengan cara apapun, dengan tetap mencari keberkahan. Nah, apalagi sekarang kan udah enak ya, ada teknologi, kita bisa komunikasi di grup atau apa, dan itu menjadikan kita komunikasi lebih baik gitu. Jadi enggak yang pembatasan antara ikhwan ataupun akhwat atau laki-laki perempuan itu bukan sesuatu hal yang ekstremis gitu. Jadi ini benar-benar kita boleh mencari keberkahan biar kita ini organisasi di Islam ini kita nggak dapat dosa ataupun apa karena masalah rapat sendiri itu yang bilang ya bisa dikatakan tuh cuman hanya kita menentukan hasil yang apa yang kita rencanakan di rapat sendiri. Gitu sih. Dan ini sudah bergabung Dian. Halo Dian. Halo Dian. Enggak. Ada itu ya. Kayaknya Dian lagi sibuk berbenah. Dan Dian ini dari UIN Syarif Hidayatullah kalau nggak salah. Halo Dian. Nah, udah nyambung? ada suaranya nggak? Ada. Masuk. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dian, gimana sih Yan? Berbagi pengalaman di ROHIS gitu Yan? Selama di ROHIS ikut kegiatan apa aja, terus belajar apa aja? Yang lainnya udah, Kak. Udah. Ini baru muncul langsung ditanya. Gimana? Pengalamannya di ROHIS, gimana ya? Banyak pengalamannya, terus kan gimana ya? Gimana dong? Gimana ya? Jadi kan ROHIS itu kan organisasi salah satu ekskul di SMA 7 ya. Dia ingin masuk ke ROHIS karena emang dari SMP itu kan dia udah pernah ikut ROHIS juga. Jadi mau nerusin kayak gitu. Kenapa dia ikut ROHIS? Karena ya ROHIS kan salah satu organisasi Islam di mana kita itu sebagai remaja ya harus ada pegangan gitu, harus ada benteng. Karena di dalam ROHIS itu isinya kan gimana kita belajar agama, tapi bukan semata-mata agama, hanya agama gitu ya. Banyak hal-hal lain gitu. Di ROHIS juga kan ada mentoring di mana kita setiap minggunya nge-charge iman gitu. Karena kan kita sebagai manusia kan imannya selalu naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya down gitu. Nah, di situ di mentoring kita di charge iman kita biar ya gimana ya?
biar enggak ya biar tetap konsisten gitu, ngejalanin ibadah, ngejalanin hari-hari amal-amal kebaikan kita gitu. Di mentoring juga nggak banyak gitu apa yang disampaikan mentor kita kan sebagai apa sih, kalau itu kan murabi dan kitanya sebagai apa sih, mentor dan menti gitu, yang menyampaikan mentor, nah kitanya itu sebagai menti gitu. Nah di situ kita disuruh sharing permasalahan kita gitu, apa aja sih kalau kesah kita. Jadi nggak semata-mata cuma di Rohis itu cuma belajar ngaji, belajar alim banget sih gitu. Tapi di situ ya banyak gitu. Apalagi Kak, coba tanya deh, saya bingung kalau mau ngejelasin. Enak kan ditanya. Sebetulnya gini, lebih kepada cerita pengalaman di dalam Rohis itu, bagaimana sih di dalam Rohis, dalam organisasinya, ikut dalam Rohis itu seperti apa, asik nggak, ilmunya ada di mana gitu. Pernah nggak masuk ke dalam ke dalam struktur organisasinya. Kalau Bang Fahrul pernah, Teddy pernah. Nah, Giani dari sisi keputriannya pernah nggak ikut atau masuk ke dalam lini struktur organisasi itu gitu. Oh iya, kalau dari struktur sendiri, Dian waktu itu pas kelas 1 ya kalau nggak salah, dia manahin jadi wakil 2. Iya, wakil ketua keputrian kedua kan di situ ada jadinya ada 2 wakil tuh. Nah dia yang kedua. Jujur waktu yang pas di kelas 10 itu dia masih jarang aktif gitu. Jadi wakil ketua juga kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi pas di kelas 2 ternyata dapat amanah lagi. Dian ternyata kepilih jadi ketua keputriannya. Di situ kan bingung gimana ya, kok kayak ngerasa nggak pantas gitu. Padahal jarang aktif, padahal kan ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih aktif lagi dibanding Dian. Tapi kenapa Dian gitu? Tapi yang kita ketahui bahwasanya amanah itu kan nggak pernah salah pundak gitu. Mungkin di situ Dian terpilih karena Dian disuruh belajar lagi, disuruh lebih rajin lagi, disuruh lebih ambil pengalaman lagi dari Rohis. Jadinya makanya mungkin Dian yang kepilih. Karena sesungguhnya ketua itu amanah itu bukan milih siapa yang terbaik. Tapi amanah itu ya siapa yang Allah titipkan, yang Allah rasa dia itu mampu gitu. Bukan siapa dia yang terbaik, siapa dia yang paling soleh, siapa dia yang paling soleha gitu. Nah di situ dia belajar kan waktu itu juga yang dia ngerasain banget gitu. Waktu awal-awal dari Dian itu, contohnya pakai kerudung aja. Pakai kerudung, Dian masih yang pakai kerudung anak-anak kayak gitu deh, di apa sih nama yang kerudungnya di kebelakangin gitu. Nah, tapi pas semenjak Dian dapat amanah itu jadi ketua keputrian, Dian belajar apa sih namanya, jadi menutupin dada, karena Dian mikir gue jadi ketua keputrian harusnya lebih baik dong, apa sih, harus jadi contoh dong kayak gitu. Jadi makanya dari situ Dian belajar jadi nutupin dada. Yang tadinya Dian nggak pakai dalaman kerudung, terus Dian jadi pakai, karena kan waktu nggak pakai dalaman kerudung tuh rambutnya kemana-mana gitu ya. Terus kalau itu belajar jadi pakai dalaman kerudung, awalnya sih emangnya risih gimana ya, kayak berantakan mulu pakai dalaman kerudung, tapi lama-lama alhamdulillah rapi. Nah dari situ terus pengalaman lainnya juga banyak ya. Di Rohis kan kegiatannya ada
kayak kita biasa tahu, setiap paginya ngaji kan, yang di situ kan rohis juga yang salah satu yang mengatur jalan ngaji, terus infak gitu. Terus ada setiap kegiatan per setahun sekalinya, yaitu Palestina, ngadain lomba kan, ngadain acara-acara sosial seperti sunatan massal, seperti kesehatan gratis, berobat gratis, itu cek kesehatan gratis, dan lain sebagainya gitu. Terus di Rohis juga yang asiknya juga itu sih LDKR. LDKR itu sama kayak LDKS, di mana kita sebagai jiwa kepemimpinan kita itu dilatih gitu, gimana benar-benar lebih mendalami banget rohis itu gimana sih, lebih tahu seluk-beluknya kayak gitu. Terus karena ya gimana ya? Berarti Gitu rohis ini membawa banyak perubahan ya buat seorang Dian gitu, dan seorang Teddy, dan seorang Fahrul gitu ya. Artinya bisa membawa perubahan. Nah, terakhir adalah motivasinya apa sih dari teman-teman ini untuk anak-anak SMA sekarang gitu, yang istilahnya mereka harus ikut nih ke dalam rohis, karena ternyata rohis itu memang betul-betul bermanfaat, bahkan bisa merubah orang yang dari biasa-biasa aja menjadi lebih baik. Dari teman-teman motivasinya apa sih? Mungkin bisa dari Fahrul dulu nih. Untuk motivasi sendiri ya, kalau misalnya saya sendiri ya, kalau untuk ikut motivasi kenapa masuk rohis itu pertama emang karena ingin awalnya mencoba, terus karena kan tahu sendiri gitu, dimana kita bosen nih belajar, apalagi belajar agama itu paling seminggu sekali, yang hanya cuma 2 jam atau 1 jam, itu dirasakan tuh nggak cukup. Makanya di rohis ini selain emang ya belajar agama, di sini juga banyak buat belajar, seperti belajar marawis salah satunya, terus ada juga organisasi dan juga macam-macam lainnya gitu. Terus kalau misalnya motivasi untuk yang lain, paling salah satunya sama motivasinya karena kita di sekolah negeri ya umumnya ya, itu kita memang nggak ada pelajaran agama yang khusus gitu, misalnya cuma ada seminggu tuh paling sekitar 2 jam 3 jam paling lama. Dan di sini pun di rohis kita belajar lagi, itu juga lebih komprehensif lagi, lebih banyak lagi. Dan di sini juga balik lagi ya, saya pun nggak memaksa orang untuk suruh masuk rohis atau apa, karena tugas kita tuh cuma menyampaikan kalau masalah hidayah dia mau masuk atau enggak, itu balik lagi ke diri masing-masing itu. Dan apalagi tuh zaman sekarang, rohis ini udah makin berkembang, jadi nggak hanya belajar agama, tapi juga banyak belajar skill media, belajar skill entrepreneurship. Di sini di makin berkembangnya zaman ini membuat rohis ini nggak tok banget di satu pintu di bidang Islam gitu, maksudnya di bidang ilmu agama, tapi juga berbagai bidang hal lainnya yang tetap berdasarkan ilmu agama Islam. Itu sih. Dari Teddy, gimana Ted? Motivasinya buat teman-teman yang belum ikut rohis atau yang mungkin belum punya pandangan ke depan mau seperti apa? Oke. Saya bercerita sedikit tentang perjalanan saya, kenapa sih bisa terjerumus atau masuk ke rohis gitu ya. Sejak SMP tuh saya tidak pernah ikut organisasi, yang hanya ekskul futsal waktu itu gitu. Jadi tapi saya memiliki teman yang memang itu dekat, dan itu kita tuh suka sholat duha bareng gitu loh. Kalau kantin bareng, intinya hal-hal positif bareng gitu. Terus saya masuk SMA, ada salah satu teman, dan saya merasakan sama gitu loh. Jadi kita kemana-mana bareng, kita duha bareng gitu. Jadi lalu saya diajak gitu untuk bisa bersama-sama di rohis. Dan saya merasakan ada sebuah kenyamanan, visi yang sama, di mana saya dijaga ketika saya mengalami penurunan dalam kualitas iman. Saya diingatkan gitu loh, ayo misalnya kita duha dulu, saya selalu diajak, selalu diingatkan gitu. Sampai ke satu titik saya diajak masuk ke komunitas One Day One Juice gitu. Jadi selama SMA itu beberapa bulan
saya istiqomah untuk One Day One Juz, ikut komunitas One Day One Juz. Jadi hal yang sifatnya hijrah step by step saya rasakan gitu, di mana saya awalnya berkumpul dengan orang-orang yang baik, saya terus diarahkan menjadi hal yang lebih baik sampai dengan saya dimampukan menjadi orang yang terus beribadah sampai ke satu titik One Day One Juz itu kan. Kalau kita nggak terbiasa untuk melaksanakan One Day One Juz itu mungkin tidak akan kuat gitu, karena step by step itu jadi saya merasakan sebuah perubahan yang baik dalam diri saya dari segi komunikasi, kepemimpinan, terus bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman, itu sangat diajarkan gitu, sangat saya rasakan manfaatnya. Terus berimbas ke dunia universitas yang saya rasakan sekarang gitu, di mana saya di universitas yang notabene bukan Islam ya, banyak sekali ajaran yang masuk, terus perbedaan yang ada karena bekal yang sudah terbentuk di SMA, jadi saya seperti tidak kaget lagi gitu. Saya sudah seperti memiliki jati diri bahwa saya itu seorang muslim gitu. Saya harus bertindak seorang muslim, menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi pembentukan organisasi Rohis yang di SMA, terus selain itu saya berkarya di organisasi lain, Pramuka Voli, juga melanjutkan ke universitas, pembentukannya itu sangat terasa di SMA gitu. Oke, dari Dian, gimana motivasinya Dian untuk buat teman-teman? Mungkin bisa dibagikan supaya teman-teman bersemangat ikut Rohis, bahwa Rohis ini memang betul-betul bagus dan sangat-sangat banyak manfaatnya. Kalau dari saya sendiri, kalau nggak usah minder, nggak usah malu gitu mau masuk Rohis, karena di Rohis isinya nggak hanya orang-orang yang emang alim gitu, karena di sini di masuk Rohis itu kita sama-sama belajar gitu, sama-sama memperbaiki gitu diri kita gitu. Kita nggak nyari orang yang apa sih namanya, yang udah alim-alim gitu. Di dalam Rohis juga nggak, di sini juga maksudnya di dalam Rohis juga kita nggak semuanya baik gitu, emang kita sama-sama belajar, jadi nggak usah takut karena pada zaman sekarang gitu ya, kita itu kan dimana zaman yang banyak sekali pergaulan bebas, banyak sekali hal-hal yang buruk yang kalau kita nggak kuat iman kita bakal terjerumus gitu. Nah di Rohis itu salah satunya pegangan kita, benteng kita, karena di Rohis banyak teman-teman yang selalu saling ngingetin gitu, banyak ya kayak tadi contohnya juga mentoring yang selalu ada buat nge-charge iman kita setiap minggunya gitu. Dikala kita down ada lagi yang nge-charge, kayak HP aja contohnya kan, HP kan nggak selalu apa sih namanya, kalau lagi harus kita charge gitu biar nggak lowbat. Nah jadi kayak diri kita juga, iman kita gitu harus kita cas juga. Buat teman-teman nggak usah malu, nggak usah minder gitu, nggak usah menganggap di Rohis itu orangnya alim-alim yang kerudungnya gede-gede, enggak kok, kita di sini sama-sama belajar gitu. Karena sama kayak Teddy, sama kayak Pak Farul gitu ya, di Rohis banyak sekali perubahan dalam diri Dian gitu, dari awalnya yang Dian ceritain, Dian orangnya, penampilan Dian gimana sih gitu, yang awalnya masih pakai kerudung kayak gini, tahu-taunya alhamdulillah bisa sesuai syariat gitu. Terus Oke, kayak karena waktu kita sudah habis, less than 1 minute. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dari Kak Fahrul, dari UNJ, dari Teddy, dari Universitas Negeri Semarang, dan dari Dian, dari UIN Syarif Hidayatullah, telah berbagi cerita pengalaman menariknya di Rohis dan memotivasi teman-teman untuk bergabung ke Rohis. Semoga yang teman-teman ceritakan bagikan hari ini menjadi sesuatu yang baru, pengalaman baru untuk orang yang akan bergabung ke dalam Rohis, dan semoga saja semua mendapatkan berkah dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi sharing-sharing dan berbaginya dari teman-teman
yang berlatar belakang pernah mengikuti kegiatan rohani Islam di SMA, bahkan ada yang hingga sekarang menjadi ketua rohis di fakultas, dan masih ada yang mengikuti rohis hingga ke kampusnya. Semoga yang mereka sampaikan menjadi motivasi teman-teman untuk bisa ikut dalam rohis, bahwa rohis itu membawa banyak perubahan, membawa banyak manfaat, keberkahan, dan kebaikan. Semoga teman-teman bisa bergabung di dalamnya dan ikut serta menimba ilmu, memperluas ilmu agamanya sehingga menjadi yang lebih baik. Dan jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, and comment. Terima kasih buat teman-teman. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.